Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini masih bertemu bulan Syawal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai bulan Syawal ini, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Siapa yang menuntaskan siam Ramadan kemudian diikuti dengan siam Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang siam setahun penuh. Tentu yang menjadi problematika di kalangan kaum muslimin terkait dengan siam Syawal ini ada beberapa hal. Yang pertama yang sering kita jumpai, ada pertanyaan, jikalau seseorang melaksanakan puasa Ramadan dan dia belum tuntas, dia punya hutang puasa Ramadan, kemudian dia pengen menunaikan siam Syawal itu, bagaimana caranya? Apakah harus menyelesaikan dulu hutang puasa Ramadan atau dia bisa melaksanakan siam Syawal tanpa harus menyelesaikan puasa Ramadan? Maka perlu kali ini untuk kami sampaikan secara ringkas bagaimana para ulama atau para fuqaha membahas masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya membayar yang wajib atau membayar hutang siam Ramadan itu adalah sesuatu yang diutamakan. Jadi kalau orang punya hutang puasa, maka para ulama menyebut hutang ini lebih layak untuk dibayar. Cuman persoalannya, terkait dengan hutang Ramadan ini, waktunya adalah bagian daripada apa yang disebut dengan wajib muasa. Jadi dia wajib dibayarkan, tetapi waktunya ternyata sangat longgar. Bahkan kalau dalam ilmu usul yang kita pelajari, dia disebut dengan alat tarohi, artinya bisa dibayar sampai 11 bulan lamanya sampai dengan akhir bulan Sya'ban. Sementara sunnah puasa Syawal ini, dia hanya berlaku di bulan Syawal. Maka tentu dia harus dilakukan sunnah 6 hari di bulan Syawal ini alal faur atau di bulan Syawal itu saja. Maka para ulama menyebut begini, dengan bahasa yang mudah kita fahami, jikalau seseorang punya hutang yang sangat banyak, misalkan ibu hamil dan menyusui, dia punya hutang sampai 20 hari, sampai 15 hari, sehingga menjadikan dia harus bahasanya mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk membayar hutang itu. Dimungkinkan kalau dia menambah dengan puasa Syawal, dia akan kesulitan. Maka silahkan dia melaksanakan puasa Syawal tanpa harus menyelesaikan hutang itu terlebih dahulu dan membayar hutang itu pada bulan-bulan setelah Syawal. Adapun bagi mereka yang punya hutang puasa Ramadan atau mengkodok puasa Ramadan, mungkin hutangnya cuma 7 hari atau di bawah itu 6 hari, yang notabene jumlahnya sama dengan hitungan sunnah puasa Syawal atau siam Syawal itu, maka hendaknya dia membayar hutang Ramadannya itu. 7 hari dia selesaikan, 6 hari dia selesaikan, 5 hari dia selesaikan, 4 hari dia selesaikan, baru kemudian dia membayar puasa atau melaksanakan puasa Syawal ini. Jadi persoalan ini adalah sesuatu yang sifatnya fleksibel di kalangan para ulama, hanya memang afdolnya. Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama hadis terkait dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang itu rangkaian daripada man shoma Ramadan, siapa yang menyelesaikan siam Ramadan, maka yang paling afdol memang menyelesaikan dulu rangkaian siam Ramadan itu, termasuk membayar hutang puasanya, baru kemudian melaksanakan puasa Syawal. Namun jika dikhawatirkan dia ketinggalan puasa Syawalnya karena hanya 1 bulan waktunya, kemudian dia harus menyelesaikan puasa Ramadan dulu, padahal hutangnya banyak karena kondisi wanita hamil dan menyusui tadi, maka silahkan Anda berpuasa Syawal tidak mengapa. Nanti membayar puasa Ramadan itu bisa dilaksanakan pada bulan-bulan setelah Syawal. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan problematika puasa Syawal. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ada juga satu hal yang mungkin ini sederhana sekali, tapi sering menjadi persoalan dan perlu untuk kita dudukkan bukan dengan perasaan kita, tapi dengan bagaimana kaidah-kaidah syariat mengatur masalah ini. Yaitu ketika di bulan Syawal seperti ini, ada budaya silaturahim. Kalau di masyarakat Jawa dan sekitarnya ya, ada kunjungan lebaran dan sebagainya. Nah, ini ada satu problem, di mana ketika orang melaksanakan siam Syawal,
kemudian oleh tuan rumah disajikan makanan untuk dia nikmati atau sebagai penghormatan kepada tamu. Maka ada diskusi yang berjalan bagi para tamu supaya membatalkan siamnya dalam rangka menghormati tuan rumah. Atau bagaimana sebaiknya menurut aturan syariat. Jadi hakikatnya para ulama di dalam catatan-catatan kitab-kitab fikih itu mensepakati bahwa puasa sunnah itu boleh dibatalkan karena adanya sebab. Sebab-sebab yang sifatnya syar'i, karena mungkin tidak kuat atau sakit atau karena sebab-sebab yang lain. Ada sebagian ulama yang mungkin memakruhkan atau bahkan melarang membatalkan siam meskipun itu sunnah dengan dalil firman Allah di surah Muhammad yang kita potong ayatnya, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Tetapi hakikatnya menurut pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah puasa sunnah itu boleh dibatalkan karena adanya sebab, atau seseorang yang melaksanakan siam sunnah itu boleh dia membatalkan puasa sunnahnya. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika beliau datang menemui sebagian istri beliau, riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bertanya, hal indakum syai'? Kalian punya enggak makanan untuk hari ini? Maka waktu itu para istri Nabi menjawab, tidak ada. Fa idzan ana shaim, kalau begitu saya siam. Maksudnya siam sunnah. Suatu ketika juga ketika beliau datang menemui istri-istri beliau, kemudian istri-istri beliau mengatakan, kami punya makanan ya Rasulullah. Jadi ada adonan tepung yang dicampur kurma dan keju. Maka kemudian beliau, laqad asbahtu shaima fa'akala. Saya tadi pagi sebenarnya siam, tapi ini karena ada makanan maka saya batalkan. Nah, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadi memang persoalan mendatangi tamu kemudian disajikan makanan, apakah dibatalkan atau tidak, ini persoalan yang tadi dalam pendapat yang pertama saya sampaikan bahwa membatalkan itu boleh-boleh saja. Tetapi juga ada pandangan yang lain dari Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Sahih Muslim itu bahwa idza du'iya ahadukum bi ta'amin, kalau kalian diundang untuk mendatangi suatu makanan, maka supaya kalian penuhi undangan itu. Kalau kalian tidak siam, silahkan kalian makan. Kalau kalian siam, maka doakan keberkahan untuk tuan rumah. Jadi persoalannya di sini bukanlah mutlak membatalkan atau tidak, tapi kita perlu melihat karena masing-masing ada keutamaan. Bahkan Rasul juga menyebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat yang bersolawat justru ketika ada orang siam sunnah, di hadapannya ada orang-orang yang makan. Ada dua orang yang waktu itu minta izin sama Nabi untuk pergi, kemudian dia mengatakan kami sedang siam sementara yang lain makan, maka Nabi memerintahkan dia untuk diam di situ karena malaikat akan bersolawat. Maka di sini berarti dua-dua hal ini, apakah membatalkan atau tidak siam sunnahnya ini bukanlah sesuatu yang terlarang secara mutlak atau diperintahkan secara mutlak dengan dasar menghormati tuan rumah. Kadang kalau di Jawa ini kita melihat ada tuan rumah ketika didatangi silaturahim itu dia tidak mengeluarkan tenaga yang lebih, tidak ada persiapan khusus untuk menyambut tamu. Sudah ada sajian di atas meja, ada air mineral, ada biskuit, kaleng biskuit isi rengginang dan sebagainya mungkin ya, makanan-makanan ringan dan yang lainnya. Ini kan sudah tersedia di situ sehingga hampir-hampir tamu itu tidak merasa begitu tertariknya dengan makanan itu dan tuan rumah juga tidak direpotkan. Dan sekarang sudah lazim sekali ketika tamu bilang, oh maaf saya sedang berpuasa, tuan rumah juga mengucapkan alhamdulillah panjenengan Anda berpuasa. Bahkan kadang-kadang dia juga bersyukur karena tamunya berpuasa tidak perlu repot untuk bikin minum dan sebagainya. Karena konon menurut cerita para alim ulama kita dulu orang-orang Arab itu punya kebiasaan, kalau ada tamu biasanya mereka memberikan berita atau memberikan kabar, atau kalaupun tidak datang itu disajikan sajian terbaik, kambing guling dan sebagainya. Nah sekarang apakah levelnya sampai seperti itu? Ternyata kadang-kadang tidak sampai seperti itu. Maka kita melihat dalam ini posisi tuan rumah, kalau sekiranya memang dia betul-betul direpotkan dengan persiapannya dan dikhawatirkan kita mengecewakan tuan rumah, apalagi dia sudah mempersiapkan, silakan Anda batalkan siam Anda. Tapi tidak wajib untuk dibatalkan dan boleh juga Anda melanjutkan siam Anda ketika kemudian Anda merasa bahwa dengan Anda tidak membatalkan siam itu tidak mengurangi penghormatan kepada tuan rumah.
Dan ada satu kaidah yang perlu kita jaga bersama, bahwa tuan rumah juga perlu menghormati apa yang menjadi keyakinan tamunya. Sehingga di sini diperlukan adanya konfirmasi dan komunikasi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.